Hadir Bu. Delisa? Hadir Bu. Wahyu? Hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks fabel dengan KD 3.15 dan KD 4.15. Sebelumnya ada yang tahu mengenai teks fabel itu apa? Belum tahu Belum tahu, Bu. Ibu. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis ciri-ciri dari teks fabel, yang kedua mengetahui struktur yang terdapat pada teks fabel, yang ketiga membuat garis besar jenis-jenis teks fabel, yang keempat memecahkan unsur-unsur teks fabel, yang kelima mengurutkan teks fabel, dan yang terakhir menceritakan kembali teks fabel. Apa itu teks fabel? Menurut Nurdiantoro, cerita binatang atau teks fabel merupakan sebuah cerita yang menampilkan binatang sebagai tokohnya. Binatang yang terdapat di dalam cerita tersebut memiliki perilaku layaknya manusia. Kemudian ciri-ciri teks fabel, adakah yang ingin membantu Ibu membacakannya? Saya Bu. Yang pertama yaitu ciri-ciri teks fabel bersifat fiksi, kemudian binatang jadi tokoh dalam ceritanya. Kemudian zaman dahulu suatu hari digunakan sebagai kata pembuka. Nah selanjutnya yaitu memiliki watak baik dan juga buruk. Kemudian memiliki rangkaian cerita yaitu sebab dan akibat. Selanjutnya ceritanya relatif pendek. Kemudian menggunakan latar alam seperti hutan, sungai dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan penggambaran moral dan bahasa yang digunakan meliputi kalimat naratif, berdialog dan menggunakan kata-kata sehari-hari. Baik, terima kasih Mbak Delisa. Kemudian strukturnya yaitu yang pertama orientasi. Adakah yang tahu orientasi itu apa? Yang saya tahu kalau orientasi itu seperti awalan gitu ya Bu? Iya, orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan juga deskripsi awal mula konflik. Kemudian ada komplikasi. Ialah komplikasi atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah, sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Teks fabel biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Kemudian ada resolusi, ialah penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Kemudian yang terakhir ialah nilai koda, ialah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Kemudian jenis-jenis teks fabel, adakah yang ingin membacakannya? Saya Bu. Jenis-jenis teks fabel. Fabel pasti merupakan cerita binatang dari zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun sejak kamisan. Kemudian fabel modern merupakan cerita binatang dari zaman sekarang atau relatif baru. Terima kasih Mbak Yusrina. Kemudian ada unsur-unsur teks fabel. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam cerita fabel memiliki perilaku layaknya manusia. Kemudian yang ketiga, alur atau plot merupakan urutan kejadian yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat, latar merupakan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya sebuah cerita. Kemudian yang kelima, sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Kemudian yang keenam, gaya
tidak selesai nanti dibuat PR saja. Silakan mulai dikerjakan. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Karena waktunya sudah hampir selesai, kita cukupkan saja sampai sini. Ini latihannya yang tidak selesai dikerjakan di rumah. Besok minggu depan kita bahas satu persatu. Cukup sekian.